dua orang yang saling berkasih sayang di jalan Allah dan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau ada jomblo ngenes karena cintanya nggak sampai, kemudian dia mati syahid ya. Jadi hai cintanya. Begitu itu. Memang tanda-tandanya kalau orang mau menjadi wali itu ya seperti ini. Wali kulit. Tandanya menjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ala man wa hadratus Syekh Hasyim Asy'ari wa usulihi wa furuhi fil nasbi wal ilmi. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bil-jihadi wal ihsani bihablillah wa nahana bi tafarruqi wa bisabili syaitan wal hawa min ittiba'. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Syahadatan takhiruha liyawmin hadha ila yawmil akhirah. Wa salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa aidan inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadar khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi aw kama qala. Sadaqallahu al-aliyyul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim. Wa nahnu ala ma ja'a bihi wa balaghahu minasyahidin asy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul muhtaramin, sahabat-sahabat pengurus PC Ridul Ansor yang sangat saya banggakan, yang sangat saya cintai dan sangat saya hormati, wabil khusus Ketua PC FSDA Kabupaten Banyuwangi Panjenenganipun Gus Anas yang sangat saya cintai zahiran wa batinan. Ya, semoga terus dunia sampai akhirat. Karena emang begini, salah satu mangkur nabi wajah halawatul iman. Iya. Tiga hal apabila itu ada pada diri seorang, maka sungguh dia akan merasakan manisnya iman. Jadi kenapa kita hari ini itu merasakan iman itu berat? Karena kita belum merasakan manis. Kita melaksanakan sholat qiyamul lail berat karena kita belum merasakan manisnya qiyamul lail. Kita merasakan puasa Ramadan berat, berlapar-lapar dan berdahaga di siang hari. Itu karena kita belum merasakan manisnya iman. Kita merasakan seluruh proses kehidupan ini terasa berat karena kita belum merasakan manisnya iman. Yang pertama, ayakunallah wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahu. Apabila Allah dan Rasulnya lebih kita cintai daripada selain keduanya. Nah, ini berat ini. Berat, cinta itu berat. Cinta itu penuh dengan penderitaan. Penuh dengan penderitaan. Tapi penderitaan yang indah, penderitaan yang manis gitu. Penderitaan yang manis, penderitaan yang indah. Makanya kita tidak heran apabila kita menjumpai para nabi-nabi Allah. Mereka adalah pribadi-pribadi yang lebih banyak menderita. Mereka adalah pribadi-pribadi yang paling banyak menderita.
Dan yang paling menderita adalah ulul azmi 5 pribadi. Di antara kelima pribadi itu Kanjeng Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling menderita dan mampu berikrar bahwa beliau sanggup menanggung penderitaan seluruh umatnya. Makanya ketika Rasulullah ditawari oleh Allah Subhanahu wa taala untuk doanya itu, makanya Rasulullah berkata, doanya aku simpan nanti di akhirat untuk umatku semuanya. Itu yang disebut dengan syafaatul uzma. Dan syafaat itu macam-macam. Ada syafaat itu yang menjadikan orang itu otomatis masuk surga. Yang perlu jannah tapi ghairi hisab. Ada juga syafaat Kanjeng Nabi itu ya dihisab dulu. Dihisab dulu. Loh ternyata kok jomplang yang jelek ini ternyata. Tapi karena demen sama Ridul Ansor, demen sama sholawat. Amin. Nah ini akhirnya ada nilai lebih. Akhirnya dari yang 50 kurang tadi, akhirnya sekolah, maka Allah menjadikan amalnya yang buruk itu menjadi lebih berat sehingga dia jadi ahli surga. Dan dalam doa tarawih itu ada sebuah doa yang indah, apabila haudi warisin. Apabila haudi warisin, al-haud itu al-fadil al-kawsar. Jadi besok itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menunggu kita satu persatu di absen. Ini Kiai Kamal ini udah masuk belum nih? Waduh kecantol hisab ketua MWC. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Apa hisab? Nantang berkoro. Jangan tapi kecil. Tapi jadi amanah tak pakai. Tapi bagi orang yang paling banyak penderitaannya, yang paling banyak nantang perkoronya, itu surganya berbeda. Ada panitia gitu. Eksklusif. Di saat kita berjumpa dengan Rasulullah itu adalah momentum yang sangat indah dan sangat kita idam-idamkan. Di samping nanti kita itu akan berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Ya, terus kemudian yang kedua, apa itu? Hendaknya ia membenci kembali kepada kekafiran, sebagaimana ia benci dilemparkan ke dalam api neraka. Kekafiran di sini itu bukan orangnya ya. Kekafiran di sini ini adalah perbuatan. Amalia. Kita harus benci itu. Selagi kita masih nggak apa-apa gitu, dosa kecil ini aja, gitu ya. Kata tiga untuk protol lah. Ini model-model seperti itu, nggak mungkin dia akan merasakan halawatul iman, nggak mungkin. Kurang kasih masail bisa kali. Ya segini oleh. Ini oleh santai. Kurang kasih masail. Ya termasuk urusan sabilillah ini ya. Bagaimana sabilillah supaya boleh ini gimana? Ini problem nih lazis ini gimana kita tahu ini? Problem nih. Karena ini permasalahan keumatan ini. Nah kemudian yang ketiga, dua orang yang saling berkasih sayang di jalan Allah dan karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada jomblo ngenes karena cintanya nggak sampai, kemudian dia mati syahid ya. Jadi saya cintanya. Termasuk panjenengan ini yang mau masna kok nggak kesampaian. Gimana? Sudah kadung jatuh cinta sama si ini kok ibu angel. Masya Allah, akhirnya ngeles angel. Saya cinta. Jadi ternyata masuk surga itu bisa dengan modal cinta ternyata. Dan cinta itu bisa masuk surga. Jadi kita itu umat apa itu suatu umat ya, suatu kelompok umat yang begitu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banyak kemuliaan, sehingga kita tidak perlu beramal seperti amalnya Sam'un al-Ghazi lah. Sam al-Ghazi itu untuk bisa mendapat pahala yang besar, beliau itu perang sampai 1000 kali. Sampai 1000 kali. Hal itu diceritakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu iri.
pengen punya amal seperti amalnya Salman Al-Ghazi, jihad 1000 kali. Kita nggak usah jihad 1000 kali, tiap tahun kita dikasih. Gitu. Tiap tahun kita dikasih dengan Lailatul Qadar oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap amaliyah kita di bulan Ramadan seperti ini tidak boleh kita itu melupakan tali yang sangat kuat, tali yang sangat terang benderang, ini yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk kita hari ini berjamaah karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kalau kita ini berjamaah atas dasar ini, entah itu di NU-nya, entah itu di Rijal Ansor-nya, entah itu jadi apa saja pokoknya. Ini kalau atas dasar hubbur Rasulillah, hubbun Nabi, ini insya Allah ini menjadi sebuah garansi untuk kita semuanya itu menjadi umat Nabi yang akan merasakan khaudin Nabi, telaga Al-Kautsar yang akan masuk surga bersanding dengan kanjeng Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, memang tidak ada perjuangan yang tidak pahit, itu tidak ada. Jadi kalau Gus Anas tadi curhatnya ya seperti itu ya, terus malu ya begitu lah. Begitu itu. Memang tanda-tandanya kalau orang mau menjadi wali itu ya seperti ini. Tandanya menjadi wali itu seperti ini. Karena kan begini ya, Allah ini kan punya wali itu, wali abdal dan sebagainya. Itu semuanya itu kan memang ditugaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menanggung penderitaan manusia gitu, menanggung penderitaan manusia. Sama dengan kanjeng Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana ketika beliau ditawari gunung Uhud yang akan berubah menjadi emas dipersembahkan kepada Rasulullah, apa jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Aku diutus oleh Allah SWT tidak untuk menjadi orang kaya gitu, tidak menjadi orang kaya, tidak untuk menjadi raja, tapi aku untuk menyampaikan rahmat bagi semesta. Jadi begitu. Nah, ini karena malam ini itu malam ke-28 itu kalau ditambah itu 2 tambah 8 sama dengan 10 ya, teman-teman 10 itu 1 dan 0, 1 dan 0 itu 1. Jadi kita mudah-mudahan malam ini benar-benar menjadi angka 1. Angka 1 adalah tauhid, angka 1 adalah awal. Ini adalah awal pijakan tangga kita pertama untuk lebih giat lagi berjamaah memperjuangkan Rijal Ansor, memperjuangkan Nahdlatul Ulama. Mudah nggak usah khawatir, sampai kita itu sudah digaransi oleh Hadratus Syekh Bisri Samsuri yang mengatakan bahwa sopo wonge berjuang nek NU kok jek melarat. Tagihan aku nang kuburan. Kalau ada pejuang-pejuang NU kok melarat, serba kekurangan gitu. Ya Allah, ini berarti ada yang something wrong. Something wrong. Ada masalah itu, ada muskilat ini berarti. Ada muskilat. Mungkin niatnya yang biru, mungkin sepak terjangnya yang tidak sesuai dengan petunjuk guru dan sebagainya. Kalau bicara capek ya kita capek ya, cuma capek. Saya tadi berangkat sebelum habis asar ya, saya kemudian dulu urus alumni itu perasaan kemudian kesini. Jadi bahkan belum isak dan belum tarawih. Koma Ramadan. Oh salah ya kalau dari koma Ramadan. Loh ini koma Ramadan. Koma Ramadan ihyaul lail di Ramadan. Nah, kalau saya sholat tarawih itu manfaatnya untuk saya sendiri ya. Tapi kalau saya ngaji ilmu itu manfaat untuk semuanya kan begitu ya. Nah, jadi al-amalu yata'addi ila ghairihi in afdal. Bahwa amal yang memiliki implikasi terhadap yang lain itu lebih utama. Nah, inilah. Tadi selama tidak ibadah makhluk.
Tambah nih. Iya wes. Enek tuh ya. Makanya begini. Makanya pernah suatu saat itu Rasulullah SAW itu pernah mengakhirkan sholat duhur. Bahkan mendekati sholat asar. Bahkan ada ulama yang meriwayatkan bahwa bukan mendekati itu sudah masuk sholat asar. Itu di Bukhari ada 17 hadis yang bicara seperti itu. Nah, kemudian seolah-olah atau Rasulullah sendiri itu menjamak daripada sholat zuhur dan sholat asar, padahal beliau dalam keadaan hadir, la fis safar, la fil matar. Tidak beliau dalam keadaan perjalanan, tidak pula beliau itu dalam keadaan hujan deras. Nah ini. Tapi ini tafsirnya ahli hadis yang harus kita pakai ini seperti apa ini? Jadi seperti ini. Jadi mudah-mudahan ini menjadi nuktatul awal, pijakan awal bagi kita untuk lebih giat, lebih ikhlas lagi berjuang di Jalur Ansor. Jangan berjuang karena Gus Anas ini paling dari ketua Jalur Ansor ya paling sebentar lagi ya terus ya. Kalau sampean berjuang karena Gus Anas, Gus Anas itu selesai masa priorisasi ya selesai berjuang sampean. Alangkah sangat naifnya gitu ya. Alangkah sangat naifnya. Sementara perjuangan itu ya selama-lamanya. Kita para santri ini sudah didoktrin dulu oleh para kiai ketika ngaji tafsir Jalalain mungkin. Tujuan kan hampir pasti di ngaji di pesantren itu. Di sana ketika walau la nafaru min kulli firqatin ta'ifatun minhum yatafaqahu fiddin liyundiru qaumahum idza raja'u la'allahum yunzarun. Hendaklah ada segolongan umat. Jadi kalau nanti tadi itu Gus Anas masih ada yang sulit diajak. Ya memang bahasanya segolongan, Gus. Enggak iso kabeh. Jadi enggak usah berkecil hati. Enggak usah berkecil hati, tetap semangat. Sebagian Taifah sebagian kecil. Daripada berkau ini lihat tafaqahu fiddin yang terus berupaya untuk memahamkan agamanya, kemudian liyung biru qaumahum, kemudian dari Taifah dari lihat tafaqahu fiddinnya tadi itu liyung biru qaumahum. Itu ada implikasi sosialnya gitu. Ada implikasi sosial. Jadi kalau santri ini tidak ada implikasi sosial, maka dia kehilangan ruh kesantriannya. Ada santri kok gue ngurusi awake dhewe ae tok langgar sepi meneng ae, masjid sepi meneng ae. Ora ana sing ngajar meneng ae lho, aku ora dikongkon, ngenteni dikongkon. Wah, ini berat. Gitu ya. Nah, jadi seperti inilah kita itu. Jadi suatu keniscayaan kita itu berjuang dari Jalur Ansor. Mudah-mudahan muassis itu kepada kita. Amin. Sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kebetulan ini malam ini kita juga memperingati 100 tahun Syekh Khalil itu dipanggil di hadapan Allah Subhanahu wa taala.